Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian sekolah bagian ketiga. Oke, disimak baik-baik ya. Oke, yang pertama akan kita bahas soal nomor 20. Sekelompok siswa melakukan percobaan mengenai pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan kecambah kacang merah. Perlakuan yang diberikan pada percobaan tersebut adalah pot A media berupa tanah, pot B media berupa tanah dicampur pasir dengan rasio 1:1, pot C tanah dicampur pasir dan kerikil dengan perbandingan 1:1:1. Masing-masing kacang merah ditumbuhkan pada media yang berbeda sesuai dengan perlakuan yang diberikan. Setelah 6 hari pengamatan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat ya. Itu hari pertama 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat di hari yang pertama itu untuk pot A itu sudah 0,5 cm dan hari ke-6 sudah 6,5 cm. Maka yang paling tinggi pertumbuhannya atau paling cepat pertumbuhannya adalah pot A, yaitu media berupa tanah. Jadi dari data dapat disimpulkan bahwa media tanah merupakan media terbaik untuk pertumbuhan kecambah kacang merah. Jadi untuk nomor 20 ini jawabannya adalah option yang A. Oke, kita bahas nomor 21. Perhatikan gambar sel di bawah ini. Proses yang terjadi pada nomor 1 adalah nomor 1 itu adalah gambar dari organel yang merupakan mitokondria. Oke, mitokondria merupakan organel yang digunakan untuk atau fungsinya sebagai respirasi sel, menghasilkan energi atau ATP pada respirasi aerob. Kemudian yang pilihan A, penerjemah kode genetik menjadi protein, itu sintesis protein oleh ribosom. Yang B itu pencernaan intraseluler oleh badan Golgi. Yang C, pembentukan benang spindel untuk pembelahan oleh sentrosom. Yang D, pembentukan glukosa melalui proses anabolisme adalah fotosintesis oleh kloroplas. Dan yang E, oksidasi glukosa untuk menghasilkan energi, itu respirasi sel oleh mitokondria. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita bahas nomor 22. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar yang ditanyakan adalah secara berurutan nama tahapan, tempat, dan hasil proses yang terjadi pada nomor 1. Nomor 1 kita bisa lihat itu adalah pengubahan atau pemecahan glukosa C6 menjadi asam pirufat C-nya 3, yaitu asam pirufat terjadinya di sitoplasma. Jadi belum masuk ke mitokondria. Kemudian hasilnya adalah 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Jadi untuk nomor 22 jawabannya adalah yang D, proses glikolisis. Oke, kita bahas nomor 23. Skema berikut ini yang menggambarkan struktur DNA. Jadi yang kita lihat adalah kita pahami bahwa nukleotida itu terdiri dari 1 fosfat itu yang bulat-bulat, kemudian nomor 2 gula pentosa, dan 3 dan 4 itu adalah basa nitrogen. Sedangkan basa nitrogen ada 2, yaitu golongan purin terdiri dari adenin dan guanin, adeguapurin. Oke, yang kedua adalah golongan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin, atau di RNA ada urasil. Nah, kita lihat bahwa adenin itu pasangannya adalah timin. Jadi A pasangannya T dengan ikatan 2, rantai 2, sedangkan sitosin S pasangannya G dengan 3. Maka nomor 23 jawabannya yang D ya. Oke. Kita lihat bahas nomor 24. Melalui teknik rekombinasi gen yang memanfaatkan bakteri Escherichia coli dapat diperoleh insulin dalam jumlah banyak dan cepat. Bagaimana prinsip dasar teknik tersebut? Nah, kita bisa melihat ini adalah teknik rekombinasi gen ya. Rekombinasi gen itu sama dengan teknik plasmid. Nah, plasmid adalah lingkaran DNA pada bakteri Escherichia coli.
gen insulin dipotong atau diambil dengan menggunakan enzim endonuklease restriksi sebagai gunting DNA. Kemudian gen insulin tersebut ditempelkan dengan menggunakan enzim ligase atau lem DNA ke plasmid. Selanjutnya plasmid di bakteri itu akan berkembang biak bakterinya dan plasmidnya juga semakin banyak, maka kita bisa panen insulin. Nah, jadi jawabannya yang E ya, gen insulin sel pankreas. Oke. Kita bahas nomor 25. Berikut ini adalah ilustrasi percobaan dua larutan yang dipisahkan oleh sebuah membran semipermeabel. Kata kuncinya di sini bahwa adanya membran semipermeabel, yaitu osmosis adalah difusi melalui membran semipermeabel. Jadi gambar ini adalah osmosis, bukan difusi. Selanjutnya, difusi itu adalah air mengalir dari zat hipotonis encer ke zat hipertonis pekat. Jadi kita bisa melihat membran semipermeabel, berarti di sini ada osmosis ya. Kemudian osmosis berarti pilihannya antara A dan B. Kemudian di larutan yang A itu hipo, kemudian larutan B-nya hiper. Jadi air akan mengalir dari hipo ke hiper, maka air berpindah dari hipo A ke hiper B. Jadi untuk nomor 25 ini jawabannya adalah yang A. Oke. Osmosis karena air berpindah dari larutan A ke larutan B yang bersifat hipertonik. Sekarang kita akan membahas nomor 26. Perhatikan grafik berikut ini. Ada grafik. Penjelasan yang tepat untuk grafik tersebut adalah bisa kita lihat bahwa di situ untuk enzim pepsin itu optimumnya pada pH 2. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa enzim pepsin itu pada pH 2 di suasana asam terletak di lambung. Jadi untuk nomor 26 jawabannya adalah yang B. Enzim pepsin bekerja pada suasana asam di lambung. Oke, kita bahas nomor 27. Perhatikan siklus Kelvin-Benson berikut. Proses yang terjadi pada bagian yang ditunjuk huruf X adalah, nah, pada bagian X itu kita bisa melihat ya. Oke, kita perhatikan yang huruf X-nya. X itu terjadi fiksasi atau pengikatan. Fiksasi adalah pengikatan karbon dioksida oleh RuBP. Jadi yang 27 jawabannya yang B ya, fiksasi pengikatan karbon dioksida oleh RuBP. Oke, kita bahas nomor 28. Perhatikan grafik gambar enzim dari mikroba Lactobacillus bulgaricus. Oke, kita lihat pada grafik. Berdasarkan grafik maka suhu paling baik untuk membuat yogurt adalah, nah, kalau kita melihat di grafik bahwa suhu optimumnya ada pada suhu 40 derajat Celcius. Jadi nomor 28 jawabannya yang D, 40 derajat Celcius. Oke, kita bahas nomor 29. Seorang siswa melakukan percobaan osmosis. Dia menyusun alat seperti pada gambar di bawah ini. Air garam yang digunakan memiliki konsentrasi 5%, 10%, dan 20%. Oke, kita melihat ini adalah percobaan osmosis. Jadi pasti jawabannya itu antara B yang ada kata osmosisnya ya, dan C. Oke, kita lihat konsentrasi air garamnya ya, kemudian terjadi penambahan jumlah aquadesnya. Maka kita melihat bahwa di sini adalah zat terlarut atau air garamnya. Jadi nomor 29 itu jawabannya adalah C. Osmosis dipengaruhi oleh kadar zat terlarut. Oke, kita bahas nomor 30. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar ya. Berdasarkan gambar, maka pernyataan yang benar adalah, nah, kalau kita melihat di gambar, di sini ada kaitan antara DNA, gen, dan kromosom. Jadi pernyataan yang benar, kromosom yang melilit protein histon akan membentuk struktur DNA. Tidak ya. Bila mana kromosom mengalami kerusakan, maka terdapat DNA yang rusak. Ya, betul. Jadi nomor 30 jawabannya adalah yang B.
Oke, kita bahas nomor 31. Tanaman ercis memiliki sifat biji bulat B besar dan biji keriput B kecil. Jika tanaman ercis biji bulat heterozigot B besar B kecil disilangkan dengan ercis biji keriput B kecil, maka fenotip keturunannya memiliki perbandingan. Nah, ini adalah persilangan test cross di mana heterozigot dikawinkan dengan homozigot resesifnya. Kita lihat ya perkawinannya. P1 adalah bulat heterozigot dikawinkan dengan biji keriput yaitu B besar B kecil dikawinkan dengan B kecil, maka gametnya B besar B kecil dan B kecil. Nah, jadi F1-nya adalah B besar B kecil dan B kecil. Kita lihat fenotipnya, B besar B kecil adalah bulat, sedangkan B kecil adalah keriput. Jadi perbandingan fenotip bulat banding keriput adalah 1:1. Jadi nomor 31 jawabannya yang A. Oke, kita akan membahas nomor 32. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar jerapah. Gambar tersebut menunjukkan pendapat Darwin tentang panjang leher jerapah. Menurut Darwin, peristiwa tersebut terjadi karena kita harus menghafalkan bahwa ada rumus di mana SDAL. S-nya adalah seleksi alam punyanya Darwin dan A-nya adalah adaptasi teori dari Lamarck. Jadi kalian harus hafal ya, SDAL. Oke, kalau begini maka untuk Darwin pasti hubungannya dengan seleksi alam. Kita lihat di pilihan ganda yang ada kata seleksi alam adalah pilihan ganda nomor berapa aja? Ya, itu ada pilihan ganda yang nomor A, seleksi alam hanya terjadi pada jerapah berleher pendek saja, atau mungkin yang C, jerapah berleher pendek tidak lolos seleksi alam sehingga punah. Jadi secara logika itu lebih yang logis yang C. Jadi nomor 32 itu jawabannya adalah yang C. Oke, demikian tadi pembahasan soal ujian sekolah. Selanjutnya kita akan membahas masih soal-soal ujian sekolah pada part atau bagian yang keempat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.